Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang meteor yang telah dihebohkan oleh banyak orang. Jadi di sini banyak sekali orang ketakutan tentang meteor yang akan jatuh katanya nanti pada tanggal 15 bulan Mei. April Mei ya. Tanggal 15 bulan Mei katanya meteor akan jatuh. Itu menurut ramalan orang-orang. Atau katanya juga berdasarkan Quran dan hadis. Nah, begitu katanya. Berdasarkan Quran dan hadis. Jadi di sini saya mau berbagi pengalaman saya. Saya pernah duduk atau belajar sama seorang ustadz. Dia menguraikan tentang yang namanya hari kiamat. Jadi yang namanya hari kiamat itu nanti pada akhir zaman, sebelum terjadi hari kiamat, banyak cobaan demi cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti gempa bumi, itu alamat, itu alam gempa bumi. Terus banjir yang melanda kita semua, kebakaran di mana-mana, pergerakan tanah, angin, dan belum juga yang dinamakan musibah yakni virus corona yang membuat ketakutan semua umat, bahkan dunia yang ketakutan. Dunia yang ketakutan. Lagi-lagi, ini belum selesai. Virus corona itu belum selesai. Kita belum bebas. Datang lagi berita yang seperti ini. Meteor akan jatuh dari langit untuk terjun ke bumi. Dan katanya nanti akan terjadi kegelapan 40 hari 40 malam. Jadi di situ mendengar cerita-cerita ini, saya langsung minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta petunjuk, apakah benar ini ya Allah akan terjadi? Terus ada jawaban di dalam diri saya bahwa ini tidak benar akan terjadi. Kenapa kita harus takut? Jadi ini saya sampaikan kepada saudara-saudara di mana saja berada, supaya kita tenang. Jika memang itu terjadi, kenapa kita harus ketakutan? Bukankah semua apapun yang terjadi di dalam alam ini sudah takdir yang maha kuasa, takdir bagi kita. Jadi Tuhan itu sengaja menurunkan semua cobaan demi cobaan
demi untuk menguji keimanan kita, agar kita itu ingat kepadanya, supaya jangan kita lalai untuk mengingatnya. Berbagai macam cara kita diuji, supaya kita betul-betul ingat dan beriman kepadanya. Tetapi di dalam penerawangan saya, meteor atau kegelapan yang 40 hari itu tidak akan terjadi. Apakah saya yang salah atau orang-orang itu yang salah? Nanti kita lihat saja. Kita sama-sama tunggu, sebab ini semuanya ini kan rahasianya Allah. Tapi alhamdulillah, saya ada petunjuk. Jadi saya yakin dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya yakin dengan itu. Dan di samping itu juga, kita tidak usah takut. Jadi tanda-tanda atau alamat dari yang namanya kiamat yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Nanti ada hari kiamat. Ya memang benar itu ada hari kiamat. Tapi sebelum terjadi kiamat itu, banyak ujian yang kita lalui. Seperti yang sekarang ini. Banyak sekali macam-macamnya. Bencana-bencana. Bukan saja bencana alam. Nanti kita bisa lihat daripada orang-orang itu kadang-kadang saling merendahkan di antara satu sama lain. Itu alamat semua. Kadang-kadang kalau kita melihat orang itu tidak sama dengan kita, kita menganggap diri kita itu lebih baik daripada orang. Itu alamat. Jika kita lihat orang begini-begini, kalau orang itu selalu salah, kalau cuma kita menganggap diri kita itu lebih benar daripada orang. Itu alamat kiamat. Saudara-saudara. Dan tidak kalah pentingnya, nanti ada yang namanya Perang Dunia Ketiga. Itu kan belum, masih jauh. Kapan dia akan terjadi itu kita belum tahu. Yang namanya Perang Dunia Ketiga. Di situ akan terjadi pertumpahan darah. Antara yang baik maupun yang tidak baik itu akan berlawanan di waktu saat itu. Nah, disitulah muncul seorang dajjal yang bermata satu. Seorang dajjal yang bermata satu. Dan dajjal itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Nah, dari situlah dia bisa mengambil hati atau memberi kepercayaan kepada orang-orang di dunia ini untuk mengikutinya. Dan dia ceramah. Dan dia diberi kesaktian yang luar biasa oleh Allah. Contoh kesaktian seorang dajjal di waktu saat itu. Seumpama dia menginginkan atau ingin meminum buah kelapa, air kelapa itu, tanpa dipanjat. Dia
hanya sekedar berkata, saya ingin buah kelapa itu, dia akan jatuh sendiri tanpa ada yang memetiknya. Sampai seperti itulah kehebatan Dajjal yang diberikan waktu saat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah dia akan menarik perhatian sekalian umat untuk mengajak dia supaya kita itu percaya sama mereka bahwa dia yang berkuasa di dalam alam ini, seorang Dajjal itu. Tapi walaupun begitu, kita jangan percaya saudara-saudara, walaupun jangankan saja hanya sekedar buah kelapa. Mungkin ada yang lebih dari itu diberikan oleh Allah. Kita tidak usah percaya kalau yang namanya Dajjal. Dajjal itu merusak kepercayaan kita dan merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ Dajjal bersama bala tentaranya memerintahkan bala tentaranya bagi orang-orang yang tidak mau percaya sama mereka itu, langsung dipenggal kepalanya oleh seorang Dajjal. Sampai seperti itulah cerita yang saya dapatkan dari seorang guru yang pernah saya dengar. Sampai isi dunia ini menjadi kafir semuanya. Bila kita tidak mau untuk mengikuti mereka, kita akan dipenggal. Tapi kalau kita mau mengikuti mereka, kita tidak akan dipenggal oleh seorang Dajjal. Tapi lebih baik kita mati dalam beriman daripada kita kafir, kan? Tapi kita mati. Nah, setelah menjadi rusak dunia ini, semuanya mengikut sama Dajjal itu, muncullah yang namanya Imam Mahdi untuk menegakkan suatu kebenaran. Di situ dia membuka ceramahnya untuk mengajak orang-orang berjalan di jalan Allah yang sebenar-benarnya. Dia mempunyai banyak pasukan. Bila mana orang tidak mau mengikuti yang namanya Imam Mahdi, benar-benar tidak mau, dia juga bisa memenggal. Bagi orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti, tidak mau berjalan di jalan Allah. Nah, disitulah pertumpahan darah besar-besaran. Itu yang dinamakan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Pertumpahan darah. Lautan darah, boleh dikatakan lautan darah di waktu saat itu. Nah, tidak lama kemudian, sudah banyak mayat bergelimpangan di dalam dunia ini yang tidak mau mengikuti Imam Mahdi, langsung dipenggal oleh Imam Mahdi beserta bala tentara dan pengikut-pengikutnya. Pada akhirnya dia ketemu dengan pemimpin Dajjal itu sendiri. Inilah cerita yang saya dapatkan dari seorang guru saya. Di sanalah dia berperang besar-besaran untuk melawan Dajjal itu, kedua dari Dajjal itu sendiri.
Setelah dia mati, ketua dari Dajjal itu, pengikutnya kalang kabut. Mau lari kemana? Ketuanya sudah mati. Ketuanya sudah mati. Orang yang tidak mau mengikuti atau mau berjalan di jalan Allah langsung akan dipenggal oleh yang namanya Imam Mahdi pada akhirnya. Semua isi dunia itu mau berjalan di jalan Allah. Semuanya akan menjadi baik. Dan di saat itu, betul-betul dunia itu merasa sejuk, damai. Disitulah kita akan merasakan kedamaian, kesejukan. Dunia bersatu menjadi satu. Imam Mahdi itu akan menjadi pemimpin dunia. Dialah yang menjadi pemimpin dunia di akhir zaman. Setelah semuanya, umat manusia yang ada di dalam dunia ini berjalan di jalan Allah semuanya. Tidak ada yang saling hina, tidak ada yang saling rendah merendahkan di antara satu sama lain. Kita diberi hidup oleh Allah di waktu saat itu masih ratusan tahun. Masih ratusan tahun. Itu cerita yang saya dapatkan. Kita diberi hidup masih ratusan tahun dalam kedamaian, kesejukan, kesenangan. Baru disitulah dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan hari kiamat yang kita tunggu-tunggu atau yang disebut itu. Kalau sekarang dah, kok cepat sekali kita menyimpulkan kiamat. Tanda-tandanya belum habis, belum bermunculan. Jadi saudara-saudaraku tidak usah takut. Mungkin kalau kiamat itu mungkin kita tidak bisa untuk menemukan itu. Kalau kita ini mungkin kalau anak cucu atau ya mungkin generasi yang belum lahir mungkin yang akan menemukan itu nanti. Kalau yang sudah lahir sekarang ini mungkin belum, tidak bisa menemukan itu di masa-masa sekarang ini. Jadi kita tidak usah panik. Seandainya kata kalau itu terjadi seperti yang tadi meteor atau segala macam itu jatuh, kita juga tidak usah takut. Karena segala-galanya itu kan sudah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan hidup mati itu cuma hanya satu kali kita diberikan kesempatan. Jadi kita tidak usah takut. Kalau kita mati dalam beriman, ya silahkan kita mati. Ngapain kita harus takut? Di sini saya mengajak teman-teman untuk marilah kita tenang. Jangan kita panik. Bila ada cerita atau informasi seperti itu, jangan pernah kita panik atau takut. Kita hadapi. Kita harus ikhlas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerahkan segala diri kita, segala wujud kita, dari zahir maupun batin. Jangan setengah-setengah kalau kita mau menyerah kepada Allah. Kita harus full. Itu tandanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jika kita masih takut, berarti kita itu masih setengah-setengah untuk berserah diri atau untuk kembali kepada Allah.
Mati itu ada dua macam. Ada mati pada syariat, atau ada mati pada hakikat. Mati pada syariat, habis napas kita dikubur. Tapi kalau mati pada hakikat, kita kelihatannya hidup. Tapi apabila kita mengucap kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, berarti kita sudah mati, mutu. Kita sudah dicap mutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutu qabla anta mutu. Kita mati sebelum kita mati, sebelum kita dikubur. Nah, seperti itu. Apabila kudrat, kekuasaan itu adalah milik Allah, dan ilmu itu milik Allah, dan hidup itu milik Allah, dan pendengaran itu milik Allah, dan kalam itu milik Allah. Itu semuanya milik Allah. Apabila kita kembalikan atau kita serah kepada Allah, mana milik kita, kan tidak ada milik kita. Itu yang dinamakan mati pada hakikat. Sebab, kenapa saya berkata seperti itu? Di dalam badan ini ada dua raga. Ada raga, ada jiwa. Raga itu diibaratkan seperti sebuah kendaraan. Jiwa itu diibaratkan seperti sopir dari kendaraan. Contohnya sederhana saja. Jika kita mempunyai kendaraan tanpa ada joki atau tanpa ada sopirnya, bisa enggak dia akan berjalan itu kendaraan? Kan tentunya enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa jalan kalau tanpa ada sopirnya. Jadi sopirnya itu yang mengarahkan kendaraan mau kemana saja. Itu bisa. Itu kalau ada sopirnya. Tapi kalau tidak ada sopirnya, tidak bisa dia jalan. Seperti itulah ibaratnya. Raga ini dengan jiwa itu yang dinamakan jiwa raga, dia selalu saling mengikuti. Jadi dia itu bagaimana kemauan si jiwa itu, dia akan ikut raganya itu atau kendaraan itu, dia akan ikut. Bagaimana? Dia mau ke kiri, mau ke kanan, sopirnya itu, disitulah dia akan berjalan. Seperti itulah. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kita tentang meteor yang akan jatuh, tentang hari kiamat yang akan datang. Marilah kita tenang semua. Jangan ada yang resah. Hidup mati itu mari serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini didengar oleh dunia juga. Apa yang saya bahas pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.